Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, mereka menemukan Botensihan tidak pernah tinggal di planet bumi, dan dia adalah semacam pahlawan pelindung bagi rasnya sendiri yang tinggal di planet lain. Namun di luar itu, misteri lain sangat mengganggu Goku dan Vegeta tentang fakta bahwa bangsa Saiyan masih hidup dan menciptakan kekacauan di alam semesta. Tapi ada sesuatu yang sangat berbeda tentang mereka, yaitu sebuah energi jahat yang kuat yang belum pernah dilihat Goku dan Vegeta sebelumnya. Energi jahat ini milik seorang bangsa Saiyan bernama Camber, sang pembunuh dewa yang sedang dalam kampanye lintas alam semesta untuk melenyapkan semua dewa kehancuran. Kemudian Goku dan Vegeta menggunakan Sun Kanido ke wilayah ruang angkasa terpencil, tapi mereka tidak menyangka tempat itu kosong. Faktanya, mereka berharap planet Vegeta ada di sana, karena disitulah planet tersebut seharusnya berada. Vegeta lah yang menyarankan ide ini, berniat untuk menginterogasi para Saiyan tentang energi aneh yang mereka lihat sebelumnya. Goku memberitahu Vegeta bahwa sangat aneh planet Vegeta tidak ada di sini. Vegeta menjawab bahwa dengan semua hal aneh yang terjadi, itu adalah hal yang paling tidak aneh. Dia menyimpulkan jika planet Vegeta tidak ada di sini, itu karena dihancurkan oleh Frieza atau dengan cara lain dalam timeline ini. Atau mungkin planet Saiyan memang tidak pernah ada. Goku berpikir jika mereka tidak bisa berbicara dengan para Saiyan, maka lebih baik mereka pergi ke bumi, di mana mereka mungkin bisa mengumpulkan lebih banyak informasi. Atau mungkin mereka bisa mengumpulkan bola naga seperti yang mereka lakukan di timeline Wukong. Vegeta setuju dan mereka seketika berpindah ke bumi. Beruntungnya planet bumi masih ada di sana, dan mereka akhirnya muncul di menara pengawas Kami-sama. Saat mereka tiba, orang yang melihat mereka adalah Mr. Popo yang sedang berdiri. Melihat mereka, Mr. Popo sangat terkejut dan bertanya siapa keduanya. Mengapa mereka datang ke tempat suci ini tanpa izin? Goku memberitahu Mr. Popo bahwa mereka adalah Goku dan Vegeta, dan bertanya apakah dia tidak mengenali mereka. Ketika Popo melihat lebih dekat ke wajah Goku dan Vegeta, dia mengenali mereka dan terkejut. Goku dan Vegeta juga terkejut dan bertanya apa yang terjadi. Popo mulai berteriak memanggil Kami-sama, mengatakan bahwa Kakarot dan Vegeta telah kembali. Tentu saja Goku dan Vegeta tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Mereka memintanya untuk tenang dan menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Popo mengatakan bahwa mereka lah yang seharusnya menjelaskan apa yang terjadi karena mereka seharusnya sudah mati. Popo menjelaskan Kami-sama membunuh mereka para Saiyan bertahun-tahun yang lalu. Vegeta menganggap ini konyol karena yakin pria hijau tua yang sudah lemah itu tidak akan mungkin pernah bisa mengalahkannya. Tapi Popo tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya Vegeta bicarakan. Tiba-tiba dari dalam kuil, sebuah suara yang sangat akrab bagi mereka berdua bergema. Dia minta Mr. Popo untuk tidak mengurusi keduanya, karena tidak ada gunanya membuang waktu dengan dua sampah ini. Tidak peduli bagaimana mereka kembali, dia akan menghabisi mereka lagi. Setelah mengatakan itu, orang ini melompat keluar dari kuil dan berdiri di samping Mr. Popo. Orang ini adalah Yamcha atau lebih tepatnya Dewa Yamcha. Dewa Yamcha. Goku dan Vegeta terkejut melihatnya karena dalam timeline ini Yamcha adalah seorang dewa. Yamcha memberitahu mereka berdua bahwa tidak peduli bagaimana mereka kembali, Dewa Bumi akan menghabisi mereka lagi. Sebelum mendengar penjelasan apapun, Yamcha maju menyerang mereka berdua dengan kecepatan luar biasa, membuat Goku serta Vegeta benar-benar terkesan. Vegeta yang tidak sabar menjadi kesal karena orang-orang terus menyerang mereka setiap saat, dan itu menghabiskan kesabarannya. Vegeta mencoba melepaskan pukulan pada Yamcha, tapi yang mengejutkannya, Yamcha melompat melewati pukulan Vegeta, mencengkram kerah Vegeta dari belakang dan melemparkan Vegeta ke udara. Setelah meluncurkan Vegeta ke udara, Yamcha menciptakan Sokidan dan melemparkannya ke arahnya. Ketika Sokidan mengenai Vegeta, bola itu menempel di tubuhnya, dan kemudian Yamcha mengendalikan bola energi itu bersama Vegeta ke bawah menuju permukaan planet. Goku bertanya apa yang dia lakukan, tapi yang mengejutkannya, sebelum dia sempat bereaksi, tangan Yamcha sudah menyentuh wajahnya. Sambil memegang wajah Goku, Yamcha mulai membawanya, mengatakan bahwa mereka akan bertarung tanpa merusak tempat suci. Yamcha menyingkirkan Goku dari lantai dan kemudian melemparkannya ke bawah menuju bumi. Baik Goku maupun Vegeta jatuh ke bawah dengan Vegeta terbawa oleh Sokidan dan Goku terdorong oleh kekuatan Kami-sama. Hampir bersamaan, mereka menghantam tanah dengan kekuatan besar, menimbulkan awan debu yang bisa dilihat dari jarak jauh.
Ketika mereka bangun, Vegeta bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana Yamcha bisa begitu kuat. Dewa Bumi mendarat di dekat mereka dan bertanya siapa yang ingin mati duluan. Vegeta menjadi marah, menyuruhnya berhenti berlaga superior. Vegeta meluncurkan pukulan lurus yang kuat ke arah Yamcha, tapi yang mengejutkan Vegeta, Yamcha dengan ketenangan total dan gerakan halus menghindarinya dengan mudah. Dia menangani serangan Vegeta seolah melewatinya begitu saja dan mengenai pohon di belakang mereka dengan cara yang tidak terkoordinasi. Saat Goku melihat gerakan ini, dia sepertinya mengerti apa yang terjadi, tapi tidak bisa mempercayainya. Vegeta kembali menyerang Yamcha dengan lebih marah, menegaskan bahwa apa yang Yamcha lakukan hanyalah keberuntungan. Tapi Yamcha mengejutkannya dengan mencegat serangannya. Dengan tendangan kuat tepat di tengah perut Vegeta, dia mengirimnya kembali ke tempat asalnya dan bahkan lebih jauh. Setelah mendorong Vegeta menjauh, Yamcha dengan cepat bergerak ke arah Goku, mengejutkannya dengan serangan yang dihindari Goku secara refleks. Kemudian membalas Yamcha dalam upaya untuk membuatnya pingsan dan memperlambat gerakannya. Namun, Dewa Bumi dengan mulus menghindari serangan itu dengan cara yang agung sehingga mengejutkan Goku. Dan kemudian, dia menjatuhkannya dengan sapuan kaki yang anggun. Setelah menjatuhkan Goku ke tanah, Yamcha melompat dan menembakkan Kamehameha ke arahnya. Namun, Goku berhasil bereaksi dengan cepat menggunakan kekuatan psikisnya ke arah Kamehameha dan mengirimnya kembali ke Yamcha yang menghindarinya. Yamcha sangat terkejut Goku menghindari serangannya dengan cara itu, karena energi itu seharusnya lebih dari cukup untuk menghabisi Goku. Setelah itu, Vegeta kembali sambil memaki Yamcha dengan kemarahan besar. Yamcha juga terkejut melihat Vegeta baik-baik saja karena dia tidak menahan diri dalam tendangan tadi, dan itu seharusnya cukup untuk membunuh Vegeta. Setelah melihat serangan terakhirnya tidak cukup untuk membunuh mereka berdua, Yamcha menyadari bahwa mereka jauh lebih kuat dari yang dia prediksi. Goku mencoba ingin menjelaskan banyak hal pada Yamcha, tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu mendekat dari belakang dan berbalik untuk menangkis. Sebuah tendangan yang sangat kuat mengenai tangan Goku menciptakan gelombang kejut besar yang membuat puluhan pohon di hutan terbang tinggi. Setelah bertahan dari serangan ini, Goku melihat siapa penyerangnya, yang ternyata adalah Krillin. Di sini, Krillin memuji Goku, mengatakan bahwa dia sangat tajam dalam menyadari pendekatannya dan juga kuat untuk bisa bertahan dari serangan itu. Goku melihat tangannya terluka, mengatakan bahwa pukulannya memang sangat kuat. Dan Krillin yang dia kenal tidak akan pernah bisa melakukan itu padanya. Krillin bergabung dengan Yamcha dan menjelaskan bahwa dia menyadari pertempuran sedang terjadi, jadi dia datang untuk membantu. Yamcha berterima kasih atas bantuannya, tapi mengatakan itu tidak harus karena dia merasa bisa mengatasi dua orang lemah ini sendirian. Mendengar itu, sontak membuat Vegeta menjadi sangat jengkel sekali. Dan kemudian Yamcha mengatakan bahwa jika sebelumnya mereka tidak punya peluang, sekarang dengan adanya Krillin di sana, keadaan akan menjadi jauh lebih buruk. Krillin memberitahu Yamcha bahwa rupanya orang-orang ini jauh lebih kuat dari orang biasa. Tapi dia tidak bisa lama-lama dalam pertarungan karena harus pergi bekerja. Jadi, dia menyarankan kepada Yamcha agar mereka bertarung serius sekarang juga dan menyelesaikannya. Yamcha setuju karena tidak ada alasan untuk menunda. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, Krillin dan Yamcha bertransformasi dan perubahan yang mereka gunakan tidak lain adalah Ultra Instinct. Vegeta terkejut akan hal ini, bertanya-tanya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Tapi, Goku tidak begitu terkejut karena dia sudah menyadari cara Yamcha menghindari serangan mereka tadi tidak normal. Tanpa membuang waktu, Krillin dan Yamcha melancarkan serangan mereka. Yamcha menyerang Vegeta dengan serangan yang mengejutkan Vegeta dengan pukulan yang sangat cepat, tepat, dan juga terampil. Tapi, Vegeta juga mengejutkan Yamcha karena dia bisa menahan serangan itu, sesuatu yang tidak diharapkan oleh Yamcha. Pada satu momen, Vegeta membalas dengan pukulan yang mendorong Yamcha dari langit ke tanah dan mencoba mengikutinya untuk terus menyerang. Namun, segera setelah dia mencapai tanah, Yamcha mengejutkan Vegeta dengan melakukan gerakannya, di mana dia jatuh ke tanah sambil secara bersamaan melakukan gerakan dan bangkit dengan tendangan ganda ke dada Vegeta, mengirimnya terbang mundur. Ketika Vegeta berada di gurun, Yamcha mengejarnya untuk melanjutkan serangan. Vegeta berputar di udara dan mendarat dengan aman. Dia segera menembakkan bola energi ke arah Yamcha yang menghentikan kemajuannya untuk menghindar. Vegeta mengambil kesempatan untuk maju dengan lebih banyak serangan. Dan Yamcha yang menggunakan Ultra Instinct dapat memprediksi gerakan Vegeta menghindari puluhan serangan Dewa Saiyan tersebut. Namun, setelah beberapa kali menghindar, Yamcha membalas dengan pukulan cepat
tapi Vegeta cukup lincah untuk menangkisnya dengan tangannya. Setelah bertahan, dia tersenyum pada Yamcha sambil mengatakan bahwa mulai sekarang dia tidak akan memiliki elemen kejutan untuk memberinya keuntungan. Yamcha tidak menanggapi, hanya menatapnya dengan ekspresi serius. Sementara itu, Goku dan Krillin bertukar serangan yang kuat, cepat, dan tepat di udara. Goku sangat terkesan dengan Krillin karena dia benar-benar telah menguasai Ultra Instinct. Goku mengatakan dia tidak pernah membayangkan Krillin bisa menjadi sekuat ini. Tapi sesuatu yang diperhatikan Goku adalah Krillin tampak sedikit sedih saat mereka bertarung. Goku bertanya apa yang terjadi dengan Krillin dan mengatakan bahwa dia tampak agak sedih. Tapi Krillin menjadi jengkel mendengar pertanyaan ini dan memberitahu Goku bahwa dia seharusnya tahu alasannya. Krillin menjauh dari Goku dan meluncurkan Kinjan ke arahnya yang dihindari Goku dengan berbagai akrobat di udara. Ketika Krillin mengendalikan cakram-cakram itu kembali ke arahnya, Goku merespon dengan menciptakan beberapa Kinjan dan meluncurkannya ke arah serangan Krillin. Para Kinjan itu bertabrakan dan hancur. Krillin sangat terkejut dan bertanya bagaimana Goku mempelajari teknik itu. Goku menjawab bahwa dia jelas mempelajarinya dari menonton Krillin melakukannya. Krillin membalas bahwa Goku sangat berani mempelajari teknik yang membunuhnya. Di sini Goku terkejut dengan ucapan itu, tapi dia tidak punya banyak waktu untuk terkejut. Krillin menyerangnya lagi, kali ini dengan intensitas lebih. Goku bertanya mengapa Krillin membunuhnya. Krillin menjadi jengkel dan menyuruhnya berhenti bersikap seperti orang bodoh karena dia yakin Goku tahu betul alasannya. Untuk membuat Krillin bicara, Goku mengarang kebohongan yang mengatakan bahwa setelah dia mati, dia kehilangan sebagian ingatannya. Krillin mempercayai apa yang dia katakan dan kemudian mengingatkannya. Dia katakan bahwa ketika Goku berada di bumi, dia mengaku bahwa mereka adalah teman baik. Tapi kemudian Goku malah berkhianat dan menunjukkan dirinya sebagai seorang Saiyan yang datang untuk menghancurkan seluruh manusia dan menyerangnya dengan ganas. Krillin ingat bagaimana Goku yang sebenarnya bernama Kakarot mencoba membunuhnya dengan darah dingin. Goku mengatakan bahwa seorang Saiyan tidak punya teman dan Krillin hanyalah salah satu mangsanya. Di sini, Goku mulai mengerti apa yang terjadi. Dia menyimpulkan dalam timeline ini Goku memang dikirim ke bumi untuk menghancurkan planet tersebut. Dan pastinya Kakarot berpura-pura berteman dengan orang-orang bumi untuk mempelajari tentang mereka dan memperkuat dirinya sebelum melancarkan serangannya. Setelah memahami situasinya, Goku minta maaf pada Krillin, mengatakan dia sangat menyesal. Tapi Krillin berpura-pura tidak peduli, mengatakan sudah lama sekali dan dia tidak peduli lagi karena dia sekarang bukan teman Goku. Tapi Goku menyadari bahwa keadaan tidak seperti itu dan menyebut Krillin pembohong. Untuk sesaat, Krillin membiarkan emosinya mengambil alih, menyebabkan Ultra Instingnya goyah. Selama momen singkat inilah, Goku mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan kuat ke wajah pria pendek itu, mengirimnya jatuh dari langit ke tanah. Krillin mengusap wajahnya sendiri, bahkan mengaku merasa sakit di hidungnya yang tidak ada. Tidak butuh waktu lama, Yamcha juga jatuh di dekatnya, jatuh yang diakibatkan oleh serangan yang diluncurkan Vegeta terhadapnya. Sambil mengusap kepalanya, Yamcha mengatakan bahwa orang-orang ini sangat kuat. Krillin setuju dan berpikir mereka sekarang harus berusaha keras. Vegeta dan Goku mendarat di dekat keduanya. Vegeta sangat kesal dan mengeluh bahwa dia tidak pernah membayangkan harus bekerja keras untuk mengalahkan si idiot Yamcha di timeline ini. Yamcha yang mendengar ini bertanya apa yang Vegeta bicarakan, karena sebelumnya dialah yang sudah membunuh Vegeta bertahun-tahun yang lalu dan rekannya Nappa juga. Dan Yamcha bertanya mengapa Nappa tidak datang bersama mereka. Tentu saja di sini Vegeta masih tidak mengerti apa-apa. Tapi sebaliknya, Goku memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasinya dan menjelaskan kepadanya bahwa dalam timeline ini Goku dikirim ke bumi untuk menghancurkan penduduk bumi, tapi dia gagal berkat Krillin. Jadi mungkin Vegeta, Nappa, dan Raditz datang kemudian untuk mencoba menyelesaikan misi yang tidak bisa diselesaikan Kakarot. Meski begitu, para Saiyan akhirnya terbunuh juga. Vegeta agak kesal dengan ini, mengatakan menyedihkan berpikir bahwa dia dikalahkan oleh Yamcha. Yamcha menegaskan dia tidak suka cara Vegeta berbicara dan kemudian menjamin bahwa mulai sekarang dia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Yamcha mulai memusatkan energi, melepaskan aura kekuatan yang begitu intens hingga membuat seluruh bumi terguncang. Goku dan Vegeta terkesan dengan kekuatan yang dia lepaskan. Mereka tidak membayangkan dia bahkan lebih kuat dari yang dia tunjukkan sebelumnya. Krillin mengatakan bahwa mulai sekarang dia tidak akan membiarkan emosi masa lalunya mengganggu
dan kemudian dia juga mulai melepaskan lebih banyak kekuatannya. Energi Yamcha dan Krillin begitu tinggi sehingga menyebabkan berbagai peristiwa iklim terjadi di seluruh wilayah dan mungkin seluruh bumi. Yamcha memberitahu Krillin bahwa mereka harus menyelesaikan pertarungan mereka dengan cepat atau seluruh bumi bisa hancur. Sebelum Krillin bisa mengatakan setuju, sebuah teriakan yang bergema di seluruh wilayah terdengar. Saat mereka mendengar suara ini, semua orang tahu siapa itu. Melompat dari tengah pepohonan, orang yang baru saja tiba mendarat di dekat Yamcha dan Krillin, itu adalah Master Roshi, tapi dia di timeline ini masih muda. Vegeta bertanya apa yang terjadi dan bagaimana pria tua yang lemah itu bisa terlihat seperti ini. Master Roshi bicara pada Yamcha dan Krillin, memarahi mereka karena melepaskan kekuatan sebesar itu bisa berbahaya bagi bumi. Mereka minta maaf, tapi membenarkan bahwa orang-orang ini sangat kuat. Master Roshi tidak menerima pembenaran ini dan mengatakan bahwa dia sudah mengajari mereka sejak lama untuk tidak melawan kekuatan mentah dengan kekuatan mentah, tapi dengan teknik. Sambil berpaling ke Goku dan Vegeta, dia berkata dia akan menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana cara melakukannya. Di sini, Vegeta menjadi sangat jengkel dan melepaskan aura energi kehancurannya sambil menunjuk pada Master Roshi dan mengatakan kesabarannya sudah habis. Sebelum Goku sempat menghentikannya, Vegeta meluncurkan Hakai ke Master Roshi dalam bentuk bola energi ungu. Tapi, Master Roshi menunjukkan kemampuan teknis yang luar biasa. Dia menyentuh bola energi dari Vegeta dengan cara yang sangat ringan, sehingga bola itu tidak meledak di tangannya. Dan kemudian, menyalurkan energi itu dengan lancar, dia meluncurkannya kembali ke arah Vegeta. Vegeta berteriak meminta Goku untuk segera menghindar. Ledakan besar terjadi di area tersebut yang disebabkan oleh Hakai Vegeta. Tapi untungnya, baik dia maupun Goku berhasil lolos dengan lompatan dan kecepatan luar biasa. Master Roshi keluar dari tempatnya dan muncul di depan Goku dalam tindakan refleks mencoba memukulnya. Tapi tangannya ditangkap oleh Master Roshi yang dengan mudah memanipulasinya melalui tangannya. Dan ketika Vegeta mendekat, dia melemparkan Goku ke arahnya. Goku dan Vegeta kembali bersama-sama untuk menyerang Master Roshi. Yang secara mengejutkan, Master Roshi menghindari serangan mereka berdua. Dan dalam satu penghindaran itu, dia membuat Goku menendang Vegeta. Setelah Vegeta kesakitan oleh pukulan Goku, Roshi memukulnya dengan gelombang energi yang mengirimnya terbang. Goku terus mencoba memukulnya yang menghindari serangannya dengan keterampilan yang tidak bisa dipercaya. Di sini, Goku sudah mengerti apa yang terjadi. Di timeline ini, Roshi, Yamcha, dan Krillin mempunyai Ultra Instinct dan milik Roshi jauh lebih halus daripada milik Yamcha dan Krillin. Master Roshi membenarkan meskipun dia terkejut Goku mengetahui teknik ini. Dia mengatakan bahwa tentu saja Ultra Instinct miliknya lebih baik daripada milik Krillin dan Yamcha karena dialah yang mengajari mereka. Goku mencoba tendangan yang ditangkis Roshi dengan menangkap kakinya dan melemparkannya menjauh. Kemudian, dia menghindari pukulan dari Vegeta yang datang dengan segalanya untuk menghabisinya. Master Roshi menghindar dengan melakukan salto yang melewati Vegeta. Dan saat berada di atasnya, dia menembakkan serangan energi yang menjatuhkan Vegeta ke tanah. Setelah melakukan ini, dia menjauh dari mereka berdua. Goku mendekati Vegeta yang semakin kesal. Vegeta sudah mengetahui apa yang terjadi dan bertanya kepada Goku apakah orang ini menggunakan Ultra Instinct. Goku membenarkannya, tapi dia juga menyebutkan bahwa bukan hanya itu. Goku memberitahu bahwa dalam hal tingkat teknik, Ultra Instinct-nya hampir setara milik Angel. Goku ingat bahwa dalam turnamen kekuatan, Master Roshi menunjukkan tingkat keterampilan teknis yang luar biasa dalam gerakannya. Sesuatu yang pada saat itu sangat menyerupai Ultra Instinct. Namun tampaknya, di dalam timeline ini, dia bisa melakukannya pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Karena itu, Goku menyimpulkan bahwa dalam timeline ini, Master Roshi mengembangkan Ultra Instinct-nya sendiri tanpa bantuan Angel, dan dia mewariskan teknik ini kepada murid-muridnya, yang dalam hal ini adalah Yamcha dan Krillin. Setelah menjelaskan ini kepada Vegeta, Goku mintanya untuk mundur karena dia ingin menghadapi gurunya sendiri. Vegeta tidak keberatan untuk tidak melanjutkan, jadi dia membiarkan Goku bertarung sendirian. Setelah Vegeta mundur, Goku memberitahu Master Roshi bahwa dia akan menjadi lawannya. Dengan sikap yang agak santai, Master Roshi menegaskan bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Tapi, jika Goku bersiap untuk kalah lebih cepat dengan bertarung sendirian, dia tidak masalah dengan itu. Namun, Goku menjawab bahwa keadaan tidak akan semudah yang dipikirkan Master Roshi. Karena sampai sekarang, dia bertarung tanpa mengetahui kekuatannya. Tapi setelah dia tahu, itu tidak akan mudah.
Master Roshi mengatakan bahwa itulah yang akan mereka lihat dan kemudian dia maju menyerang Goku. Tapi serangannya dihindari oleh Goku yang membalas dengan serangan lain yang juga dihindari Master Roshi. Sekarang banyak serangan dan penghindaran dimulai dengan masing-masing melakukan gerakan yang begitu cepat sehingga pertarungan seolah menjadi tarian mematikan. Master Roshi tidak bisa menahan diri untuk tidak menyadari kemiripan cara mereka bertarung dan bertanya kepada Goku bagaimana Goku mempelajari gerakan itu. Goku mengatakan bahwa itu adalah cerita panjang dan dia mungkin tidak akan percaya jika Goku memberitahunya. Kemudian Goku juga ingin tahu bagaimana Master Roshi bisa tampak begitu muda. Master Roshi menjelaskan bahwa masa tuanya adalah masalah besar untuk mengembangkan kemampuan baru. Dan tidak peduli seberapa keras dia berlatih, tubuhnya selalu tampak membatasi perkembangannya. Jadi dia mulai mengerjakan teknik peremajaan. Dan setelah bertahun-tahun berlatih, dia mendapatkan kendali yang begitu tepat atas kinya, sehingga dia bisa menggunakannya untuk mengembalikan kerusakan penuaan pada sel-sel tubuhnya. Dengan cara itu, dia berhasil membuat tubuhnya kembali ke puncak masa mudanya. Hasilnya adalah dia sekarang adalah seorang master dengan ratusan tahun pengalaman dan juga kebijaksanaan, tapi dengan kekuatan seorang pemuda. Goku memuji Master Roshi, mengatakan dia sangat luar biasa. Tapi yang mengejutkan Master Roshi, sebuah tendangan mengenai perutnya, membuat Master Roshi bertanya-tanya bagaimana dia bisa terkena serangan seperti ini. Dan sekarang menyerang dengan cara yang memberi tekanan pada gurunya, Goku mengungkapkan bahwa dia juga memiliki tingkat penguasaan teknis Ultra Instinct yang sangat tinggi dan juga dia memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih besar. Master Roshi mengatakan bahwa jika kekuatan mentah adalah apa yang dia butuhkan, maka biarkanlah. Dalam sekejap, Master Roshi memperbesar ototnya secara drastis, menangkis salah satu serangan Goku, dan melayangkan pukulan dengan kekuatan yang tidak diprediksi Goku. Mengenainya langsung dan mengirim Goku terbang jauh ke langit. Pukulan itu begitu kuat sehingga Goku hanya bisa menghentikan momentumnya di luar angkasa. Dan setelah melakukannya, dia kembali ke Master Roshi dengan Sun Kanido. Master Roshi terkejut bahwa Goku bisa menahan pukulan itu dengan sangat baik, padahal itu adalah serangan yang sangat kuat dan Goku tampaknya tidak memiliki luka fisik yang besar. Goku memuji serangan terakhir, mengatakan dia tidak mengharapkan serangan yang tiba-tiba dan kuat seperti itu. Master Roshi membalas, dia punya lebih banyak lagi dari mana itu berasal. Mengumpulkan kekuatan di otot kakinya, dia meluncur ke arah Goku dengan lompatan rendah yang tampak seperti terbang menukik. Goku menghindar, membiarkan Master Roshi lewat begitu saja. Tapi dia mengubah arah gerakannya dengan lompatan lain dan kembali ke arah Goku. Dia menyerang dengan serangkaian pukulan yang dipertahankan dan dihindari Goku kemudian dibalas. Tapi ketika Goku menyerang balik, Master Roshi beralih dari bentuk berototnya ke bentuk regulernya, menghindari pukulan itu dan kemudian kembali ke bentuk yang lebih besar untuk memberikan uppercut kuat ke dagu Goku, mengirimnya ke udara. Goku berhenti di udara dan kembali menghadapi Master Roshi untuk melanjutkan pertukaran pukulan mereka. Melanjutkan pertarungan dengan gerakan hiruk pikuk, Goku berkomentar bahwa apa yang dilakukan Master Roshi luar biasa. Beralih begitu cepat ke bentuk yang lebih kecil untuk menghindari serangan dan kemudian ke bentuk yang lebih besar untuk memberikan serangan yang lebih kuat. Goku menyadari itu pasti membutuhkan kontrol besar atas ki, tapi juga tingkat penguasaan yang tinggi atas tubuhnya sendiri. Master Roshi membenarkan dia memang mendapatkan semua kendali atas ki karena bertahun-tahun pengalaman dan pelatihan. Tapi jika bukan karena masa mudanya, dia tidak akan bisa beralih antar bentuk seperti ini karena itu menyebabkan banyak tekanan fisik yang pasti tidak akan sanggup ditanggung oleh seorang pria tua. Setelah lebih banyak memikirkan masa muda dan bagaimana Master Roshi mencapainya, Goku ingin tahu apakah tidak lebih mudah untuk sekedar meminta Shenlong menjadi lebih mudah daripada menghabiskan bertahun-tahun mengerjakan teknik ini. Tapi Master Roshi tidak tahu apa yang dia bicarakan dan bertanya siapa Shenlong itu. Goku tanyakan apakah Master Roshi tidak tahu tentang bola naga. Master Roshi membenarkan dia memang tidak tahu apa itu. Di sini Goku begitu terkejut sehingga untuk sesaat dia menjadi lengah dan terkena pukulan di wajah. Goku mundur sambil mengusap wajahnya sendiri dan bertanya bagaimana ini mungkin terjadi. Tapi kemudian Goku ingat apa yang terjadi ketika dia dan Vegeta tiba di kuil dan bagaimana Mr. Popo tampak tidak mengenal Kamisama Hijau Namek tua. Jadi Goku tanyakan apakah Dewa Bumi bukan seorang pria hijau tua. Yamcha menjawab bahwa Kamisama sebelum dia tidak memiliki karakteristik seperti itu. Pada saat ini Goku menyadari bahwa jika Kamisama tidak pernah seorang Namex,
Itu artinya tidak pernah ada bola naga di bumi. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatian mereka, yaitu sebuah sinar energi gelap jatuh dari langit, menghantam hutan dengan kekuatan luar biasa yang menyebabkan ledakan besar. Melihat energi itu, Goku dan Vegeta segera mengenalinya sebagai energi yang sama yang telah merasuki Ten dan dua Saiyan di planet lain. Setelah ledakan, awan debu besar muncul. Dari debu itu muncul seseorang. Rupanya itu adalah Camber, sang pembunuh dewa. Melihat pria ini, Goku dan Vegeta mengenalinya sebagai lawan yang sangat berbahaya. Dan melihat mereka, Camber berkata bahwa dia sudah menantikan untuk bertemu dengan mereka. Setelah pergi ke planet bumi, Goku dan Vegeta menemukan bahwa keadaan di sini sangat berbeda. Tapi kejutan terbesar dari semuanya adalah kemunculan tiba-tiba dari pejuang yang memiliki ki jahat yang dilihat Goku dan Vegeta sebelumnya. Apa yang sebenarnya diinginkan Camber dari Goku dan Vegeta dan apa kekuatan aslinya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.